Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube saya, channel YouTube Indra Joy. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu ya, praktisi pembasmi dukun santet juga ini dari Y2T ya. Ya, saya dari Y2T sengaja mendatangi Mas Indra Joy ya. Karena untuk membantu membasmi kemungkaran di muka bumi ini ya. Ya, ini kebetulan sekali. Saya ini lagi ada misi mengejar 60 dukun 60. santet. Oh, jadi 60. Murid-murid Bahatip. Ya, ini baru sekarang saya baru 6 kalau nggak salah. Tinggal sekarang yang ketujuhnya. Yeah. Nah, kebetulan sampean ada kesini, jadi bisa membantu saya untuk melawan murid Bahatip itu yang ke 60 yang ketujuh dari 60 dukun santet seperti itu. Insya Allah ya, saya mungkin bisa membantu, apalagi ini demi kebaikan ya. Kan dimana Mas Indra Joy ini apa ya istilahnya ini sangat luar biasa gitu, sangat mulia ya. Dimana dia ini membasmi ya orang-orang yang jolim gitu. Nah di sini kesempatan ya buat saya ya untuk bergabung ya, untuk membasmi bersama-sama ya itu dukun santet ya. Ya, jadi sekarang kita kolaborasi gitu ya. Iya, ya. Jadi ntar ya 2T yang mendatangi dan ngobrol-ngobrol, nanti saya dari belakang seperti itu. Namanya itu nama dukunnya saya informan, saya kan suka ngirim informan dulu atau mata-mata atau tim survei gitu. Bener nggak ini muridnya? Bener nggak itu orangnya? Mas ini timnya banyak ya. Ada gitu, ada. Kalau ini mah ada intelijennya, intelijen dukun santet. Terus itu masalah lokasi sama ini itu udah benar-benar gitu. Udah benar-benar real, akurat gitu. Udah benar akurat. Cuma ini yang jadi masalah, dukun santetnya ini yang ketujuh ini kan petingginya, yang tujuh ini petingginya dulu. Petingginya? Ini kan 60 itu yang tujuh ini petingginya. Oh, jadi kita langsung melawan petingginya. Iya. Terus ada kabar juga bahwa si Bahatip ini kan udah dikalahkan guru saya. Nah, si Bahatip itu namanya dukun santet itu, kata murid yang kemarin, dia tobat sambal, dia udah berulah lagi seperti itu. Maksudnya ini dukun udah disamperin sama Mas Indra atau gimana? Gurunya. Oh, gurunya. Bahatipnya. Nah, ini kan saya satu-satu. Muridnya yang 60 baru 6. Iya. Sekarang yang ketujuh seperti itu. Ini Bahatip emang sakti banget dia. Bahatipnya saya juga sampai 3 kali kalah dan sampai muntah darah. Saya juga kepaksa itu mendatangkan guru saya. Iya. Seperti itu. Itu udah siap kalau kita ke ini kan di dalam hutan. Oh, jadi di hutan lokasinya? Iya. Kan ada yang di pohon, ada yang di sungai, ada yang di hutan, aneh-aneh pokoknya takut. Iya. Emang sih kebanyakan dukun santet mereka ini mencari ataupun tempat ya untuk apa ya, dihuni gitu. Jadi kalau misalkan di perkampungan mungkin mereka udah diusir gitu. Diusir atau dibakar warga. Iya. Makanya mereka cari lokasi yang mungkin aman menurut mereka gitu. Saya juga kemarin coba lagi nyari Bahatipnya ke Perum Horor ya, Perum Kosong, katanya dia lari ke sana tapi emang tetap nggak ada. Cuma kalau melawan murid-murid Bahatip itu harus sangat ekstra hati-hati karena ilmunya itu lembut tapi mematikan, ngerti nggak? Maksudnya diam-diam mematikan gitu. Oh iya. Ya percayalah sama Y2T bisa memberantas karena sering Insya kan. Allah ya, Insya Allah ya, dengan izin Allah ya, mudah-mudahan kita dilindungi gitu. Yang penting kita berdoa aja. Jadi ini kan misi kan 60 baru 7 baru 6 Iya. Yang sekarang yang saya mau datangin sama sampean yang ketujuh seperti itu. Jadi Namanya yang 6 udah kalah. kalah. Udah ini. Terus mereka ini matiin nggak? Nggak dimatiin, dicabut ilmunya aja. Ada yang tumbang, ada yang ini. Oh iya. Oke, jadi gini ya Mas, saya kan kemarin saya kan pakai senjata api. Namun ini kebetulan ya, saya nggak bawa ini. Dia kan tadi niatnya kan pengen silaturahmi ya sama Mas Indra gitu. Itu gimana nih? Gimana?
Jadi saya nggak bawa senjata api. Biasanya kan saya kalau kemana-mana kan bawa senjata api ya kan, karena mungkin ini niatnya ini tadinya pengen silaturahmi nih sama Mas Indra gitu. Oh, sekarang nggak usah ya. nggak usah bawa senjata tajam atau senjata api. Kita mah pakai tenaga dalam aja Oh, gitu lah. iya. Kalau senjata dalam atau senjata api itu, kalau senjata api saya ada, kalau mau dipakai, mau ditembak. Iya, jadi Mas juga ada ya? Ada. Mau diambil dulu. Ya nggak usah, nanti aja gitu. Karena kan kita kan berdua ya kan. Iya. Nggak usah pakai senjata ya mungkin. Itu gara saya beli senjata api itu gara-gara saya kena tembak waktu itu di dada. Saya punya izinnya juga. Iya. Ada- Iya, sama. Saya juga kan ada suratnya ya kan. Jadi legal lah jadinya. iya, jadi beli senjata api itu nggak sembarangan gitu. Kita beli bukan rakitan ya. Ada surat-suratnya kan, ada pajaknya. izinnya, ada suratnya ya. Jadi kalau kita melakukan apa ya pelanggaran gitu, itu ada di data kita gitu. Tapi kan kita apa menggunakannya ini untuk apa ya istilahnya ini Untuk kebaikan, untuk gitu. menjaga diri. Membasmi kemungkaran gitu, apalagi dia yang mau nyerang kita gitu, otomatis kita duluan gitu. Kadang ada dukun santet, ada yang nyerang secara fisik, Iya. ada yang nyerang secara gaib. Iya. Nah kalau yang nyerang secara fisik ditembak aja gitu. Ya kita niatnya untuk bela diri ya, Mm-mm. bukan untuk apa ya Bela diri sama bela membuat negara. kejahatan. Iya, bela negara ya benar, bela negara ya. Jadi dukun santet itu gimana ya, mereka ini sangat meresahkan gitu, dimana mereka ini sangat jahat gitu ya kan. Iya. Karena Kalau mereka kalau kita lihat ya korban-korban santet itu sangat banyak banyak ya, Dan- dan itu dan- apa ya kasihan gitu. kasihan banget ya kan. Ini saya mau tanya ini, pernah berapa kali datangi dukun? Saya kalau, Ingat nggak? kalau ini saya nggak diingat-ingat sih, karena gimana ya, hampir setiap hari ya waktu itu ya, sebelum saya menikah kan hampir setiap hari saya harus mendatangi dukun santet ya. Karena informasi itu terus gitu. Emang pas pertamanya itu coba-coba ya, saya juga nggak berani gitu. Tapi pas itu ada gitu yang kasih informasi ya kan, kadang dari komen ya, sama di IG juga ada gitu, yang DM di WA ada Yang ngasih tahu iya, gitu. ngasih tahu. Sama saya juga ada yang ngasih tahu, ada yang cuma saya juga ada tim, ada intelijennya juga, maksudnya ada tim surveinya dulu, pemastiin dulu alamatnya, tempatnya, namanya, biar Iya. kita nggak jauh-jauh salah orang gitu. Seperti itu, kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita kita mungkin mudah-mudahan apa ya, diskusi ya anugerah sama Allah ya, dimana saya sebelum memastikan itu dukun santet enggaknya, saya harus ini dulu apa, tabayun dulu. Jadi saya harus Memeriksa dengan apa ya, informasi yang dia kasih itu nggak langsung itu, Langsung karena percaya. saya tahu gitu mana informasi yang bohong, mana yang asli gitu. Iya. Iya. Kalau itu kan langsung dari warga setempat ya. Kalau saya emang intelijen nyuruh orang dulu. Bener nggak, terus saya juga sebelum itu sama datangi warga bener apa enggak. Kalau udah fix 100% saya baru Iya, datang. jadi kita nggak sembarangan ya untuk mendatangi dukun santet gitu, karena itu bisa jadi fitnah ya. jadi Nanti fitnah. kita bisa kena hukum juga gitu, karena udah apa ya, fitnah orang gitu ya kan, apalagi merusak nama baik ya. Iya. Jadi kita pun nggak sembarangan gitu. Saya mau nanya, pernah nggak dapat serangan dari dukun-dukun santet kalau pas malam hari? Pernah waktu itu pernah sih. Soalnya kalau praktisi seperti kita gini, serangan-serangan gitu pasti ada yang ngetes, ada yang nyoba-nyoba, pasti ada kan? Iya. Mas Indra gimana nih? Iya, maksudnya diserang secara jauh kalau malam nih. Iya, pernah. Mas Indra pernah juga. Diserang dari belakang maksudnya. Sering saya. Sering. Malahan semalam ada yang ngelempar ini apa namanya, kain kapan sama tanah kuburan. Terus itu efeknya apa itu sama badan gitu? Kerasanya apa? Kalau kita ini mah emang panas, ada kadang ada yang seperti ada yang nyekik ya seperti Iya. itu. Karena sifatnya ilmu sihir, ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang jelek itu sifatnya itu merusak orang lain, merusak target begitu, bukan menjaga, merusak. Merusaknya itu menyerangnya merusak, kayak mencekik, menusuk seperti itu. Tapi secara di organ dalam. Iya. Kan itu kalau gaib kan nggak kasat mata. Iya, itu dengan cara halus ya. Halus. Membunuh secara Nah, halus. Nah ini ngomong-ngomong ya kan, ini Mas ya, ketika apa ya datangi dukun-dukun santet itu apa sih yang ada di pikiran Mas Indra gitu?
yang Mas dia Indra itu pengennya seperti kayak pengen bunuh dia atau pengen dia itu supaya bertobat atau gimana ya? kalau ngebunuh saya sih enggak. Yang paling penting mas saya dia tobat dan meninggalkan praktek-praktek persantetan. Kalau praktisi ngobatin itu bagus, nolong orang. Kalau udah nyantet orang, nyakitin orang, itu yang saya nggak suka. Makanya saya suka datangin seperti itu. Iya sama sih, saya juga pengennya sih kalau dukun-dukun santet di dunia ini bertobat gitu ya kan. Iya, biar nggak banyak orang yang tersakiti. Iya. Karena kalau saya lihat ya korban-korban santet ya kan, itu sangat apa ya, pokoknya saya nggak kuat gitu. Ngeri gitu kasihan. Ngeri kasihan ya kan. Namun gimana ya, tapi sih kalau kita lihat ya, mungkin orang yang disantet juga mungkin mereka punya dosa gitu sama orang yang nyuruh nyantet gitu kan. Ya, itu mah sama aja dosanya, sama-sama 100%, bukan 50-50. Yang menyuruh, yang mengerjakan itu sama. Cuman gini ya kan, saya juga suka kasih pesan ya sama orang-orang juga ya, yang belum kena santet gitu kan. Iya. Untuk jangan menyakiti Orang lain ya, karena bisa saja dia membalasnya ya kan. Iya, jadi intinya begini, Jadi, jangan iya. menyakitin orang lain kalau kita tidak masukin orang lain. Terus kalau saya pesannya, kalau orang nggak mau kena santet mah gampang, banyak ibadah, banyak apa namanya, mendekatkan diri. Iya, cuman jangan menyakiti orang juga gitu. Iya, Itu kan intinya itu. iya. Jadi biar nggak ada yang tersinggung. Iya. Oke teman-teman, ini dia channelnya dari Y2T. Dia mampir ke saya ya, apa sowan itu sowan kalau ini dia juga pengantin baru. Dia ini udah ngebahas semenjak nikah pernah berapa kali datangi dukun? Enggak jarang pokoknya. Ya. Ada juga pernah gitu 1 kali waktu itu ya. Katanya sudah nikah sekarang Anda ini tidak mendatangi dukun santet ya, sudah nikah datangi gua seperti itu, betul nggak? Iya, jadi nanti ini jadi jalan-jalan gitu. Jadi jalan-jalan Jalan tapi ke tempat-tempat yang mungkin horor gitu. sama istrinya juga. Iya, sama itu. Oh, Ada itu channelnya tuh Nur Raili ya. Honor Raili. Saya juga kemarin ada channel jalan, bukan jalan-jalan, Oh, ada lagi channel ya? ya namanya Indra Joy TV. Iya, TV. Itu saya jalan-jalan ke tempat horor, bukan jalan-jalannya ekspor ke tempat yang horor. Jadi ini udah siap. Insya Allah ya. Insya Allah. Saya siap ya. Oke teman-teman, jadi Y2T ini alhamdulillah saya ini dia datang ke rumah saya dan dia tahu saya ada misi melawan 60 dukun santet murid Mbah Atip. Jadi dia mendatangin saya dan akan membantu melawan anak buah atau muridnya Mbah Atip. Ini yang ketujuhnya ini lumayan agak berat gitu maksudnya. Nah katanya ini hutan yang kita mau datangi tempat dukun santet itu anginnya emang besar gitu. Kita juga harus hati-hati, bukan dari masalahnya dukun juga, jadi faktor alam juga seperti ranting patah, pohon tumbang seperti itu. Itu juga kita harus berhati-hati masalah itunya. Kan kalau berdua mah lebih enak, kita bisa saling jaga. Kalau sendiri biasanya susah. Ini kemarin juga murid saya Deki Iting melawan dukun santet di atas pohon. Itu gimana ceritanya kalau di atas pohon gitu? Jadi si dukun santet itu emang tinggalnya suka di atas pohon. Jadi kalau turun ke bawah ilmunya kadang nggak ada gitu. Jadi kalau ada tamu mau cewek mau cowok harus naik ke atas pohon. Jadi setiap ilmu itu punya apa ya? Punya kelemahan masing-masing. Kelemahan masing-masing. Dan ini sangat luar biasa gitu, sangat langka gitu. Dimana kalau napak ke bumi mungkin ya. Iya. Jadi Ada yang di air kemarin itu, ada yang di air saya lawan yang di air namanya Ki apa ya? Ki Semplakat atau Ki apa ya? Saya lupa lagi. Ya diam di air sampai dia terbawa arus dan mungkin dia sekarang udah dimakan buaya kali. Soalnya saya nggak pernah tanginya lagi. Jadi gimana, mau berangkat sekarang aja atau gimana? ayo kalau mau sekarang ayo kita datang. Oke teman-teman, karena waktunya udah siang dan sekarang saya juga takut kesorean karena hutannya agak ini dan lumayan jauh perjalanannya. Harus siang sih. Harus siang. Untuk ke hutan kita siang. Kalau malam itu ribet gitu. Ribet. Iya. Selain binatang berbisa juga banyak hal-hal yang ini ya. Iya. Jadi energinya semakin kuat ya. Semakin Jadi kalau kuat. malam itu energi hutan itu sangat menyeramkan sebenarnya. Dan ilmu dukun santet juga emang makin kuat kalau malam. Iya. Makanya kita inisiatif menjadi dukun santet siang hari. Iya.
Nah, kita cari aman ya. Ya cari Jadi aman. kita juga gimana ya? Karena ilmu pengen kita selamat. mungkin tidak sebagus Kang Ujang Bustami ya. Iya. Guru senior maksudnya, bukan guru Jadi dia itu adalah guru besar. guru besar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari saya karena ini waktunya udah mau sore dan mau menjelang malam. Saya mau berangkat aja sama Y2T. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ya. Saya Indra Joy. Saya Y2T. Saya doakan yang nonton video saya panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.